Parameter paling pertama untuk menilai efektivitas latihan itu adalah kenyamanan. Karena buat apa kalian latihan ototnya gede tapi sakit sana sini? Nonton penjelasannya sampai habis. Kenyamanan ini berarti enjoyment atau kesenangan kalian dalam berlatih serta latihan yang bebas cedera itu sendiri. Kalau latihan atau pilihan gerakan kalian itu bikin kalian gak nyaman, buat apa kalian latihan? Karena pada akhirnya latihan tidak disesuaikan dan akhirnya bikin kalian cedera, itu malah bisa jadi tidak produktif. Jadi lupain dulu lah slogan dari orang-orang yang old school banget, no pain no gain. Menurut gue dalam konteks ini kita nggak bisa aplikasiin kata-kata itu. Jadi misalkan seperti ini, sesimpel ketika kalian squat. Pernah nggak lihat ada orang yang squatnya nonggeng, ada yang squatnya bisa lurus atas bawah dan turun sampai ke bawah. Kalau kalian adalah tipikal orang atau yang mempunyai tubuh untuk squat lebih nonggeng, kalian paksain lebih ke bawah gitu ya, pada akhirnya kalian akan menciptakan kompensasi. Sehingga seiring berjalannya waktu, kompensasi yang tidak diinginkan ini kalau kalian nggak tahu cara untuk ngakalinnya, maka kalian akan lebih rentan terhadap cedera overuse. Jadi kalau kalian nggak punya mobilitas ini, kalian paksain untuk ngikutin fitness influencer kesayangan kalian, pada akhirnya ya latihan kalian itu nggak akan nyaman dan pada akhirnya malah counterproductive. Jadi buat apa gitu loh. Jadi parameter pertama menurut gue yang harus kita utamakan itu adalah kenyamanan dari gerakannya. Parameter yang paling penting untuk membangun massa otot itu adalah perubahan penampilan dan juga progressive overload. Jadi kalau kalian belum catat perubahan penampilan dan progressive overload kalian missing a whole lot of gains. Nonton penjelasannya sampai habis. Jadi parameter kedua ini itu lebih panjang untuk kita amati. Karena nggak mungkin dalam 1-2 hari kita lihat ada perubahan pada badan kita. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kita maunya apa? Dalam hipertrofi atau pembesaran massa otot ya, itu kita maunya adalah ya massa ototnya makin gede. Jadi pertama, kita secara looks atau penampilan at least ada perubahan. Jadi itu kenapa gue saranin kalian foto penampilan kalian, ukur lingkar lengan kalian, ukur lingkar paha kalian. Tujuannya apa? Biar ada perbandingan antara titik A dan titik B, antara Januari 2023 sama Januari 2024. Biar kalian tuh bisa punya gambaran kalian tuh udah berkembang belum sih. Nah, selain dari ukuran lengan, ukuran kaki, dan juga looks atau penampilan, kita juga bisa untuk melihat sesuatu yang lebih pendek, yaitu adalah progressive overload. Parameter yang ini tuh juga harus dicatat. Kenapa ini penting? Karena kita harus bisa untuk melihat adanya kenaikan performa. Jadi kalau misalkan kalian bandingin dari titik A ke titik B, misalkan dalam 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 2 bulan sekali, kalian harus melihat adanya kenaikan dari top performance kalian. Gimana cara paling cepat untuk kita mengetahui latihan itu efektif untuk otot yang kalian latih atau enggak? Jawabannya adalah dengan pump dan juga DOMS. Tapi cara pakainya gimana? Gue jelasin di penjelasan yang kali ini. Pump, itu kita bisa lihat setelah latihan pumpnya gimana. Apakah oke, apakah lebih dari oke, bagus banget, atau nggak ada pump sama sekali. Kalian bisa catat pump ini per sesi ya. Jadi misalkan minggu pertama rasanya pumpnya biasa aja, minggu kedua, 3, keempat pumpnya jadi lebih enak. Itu at least menggambarkan kalian udah ke arah yang benar. Selanjutnya itu adalah DOMS. DOMS atau misalkan gue bilangnya disrupsi pada otot. Kalau disrupsi otot itu berarti setelah kalian latihan kalian ngalamin kayak tangan kalian tuh pegel ya. Jadi contohnya sekarang nih gue habis latihan triceps tadi ya. Ini triceps gue sekarang lemes banget. Dan itu adalah muscle disruption. Kalau misalkan bener otot yang tertarget, misalkan kalian latihan tricep dan tricep kalian pegel, berarti kalian udah ngelakuin gerakan yang cukup efektif. Jadi disrupsi ini mungkin terjadi 1-2 hari ya. Otot kalian tuh ada ngerasa lemes gak? Atau ada tanda-tanda ya dia terlatih atau enggak. Sama hal dengan DOMS. Tapi DOMS itu mungkin munculnya lebih telat daripada disrupsi. Mungkin muncul di hari besoknya atau 2 hari setelahnya. Misalkan hari Senin kalian latihan kaki, hari Selasa dan hari Rabu mungkin kakinya masih sakit. Nah itu adalah tanda kalian juga udah ngehit kaki kalian dengan cukup efektif.